Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat. Bekerja atau tinggal di Australia mungkin salah satu impian terbesar yang sangat ingin kalian wujudkan. Dan dengan mimpi ini, saya yakin kalian pasti akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana cara bermigrasi ke Australia. Untuk bermigrasi ke Australia, ada banyak sekali jenis visa Australia yang bisa digunakan dengan fungsi yang berbeda-beda. Seperti student visa untuk melanjutkan studi di Australia, turis visa untuk mengunjungi Australia sebagai turis, dan working visa untuk bekerja di Australia. Dan seperti yang kita ketahui pula, proses pengajuan visa Australia itu tidak mudah, juga sangat kompleks, karena setiap jenis visa memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Karena rumitnya proses pengajuan visa Australia, terkadang banyak orang memilih untuk menyerah dan juga sering berpikir untuk mencoba jalan pintas untuk bisa datang ke Australia dan bekerja di Australia. Hal ini membuat banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bermunculan dan mencari keuntungan dalam kondisi ini. Banyak oknum berkedok agen migrasi, namun niat mereka bukan membantu, namun menipu demi keuntungan semata. Kasus penipuan agen visa Australia ini cukup sering terjadi dengan masyarakat Indonesia sebagai sasarannya. Seperti yang diberitakan oleh liputan6.com pada September 2020 lalu. Seorang agen pendidikan di Sydney seringkali mendapatkan pertanyaan dari masyarakat Indonesia yang memegang turis visa dan ingin kembali ke tanah air, namun mereka tidak berani melewati perbatasan negara karena takut akan ditangkap dan dihukum karena bekerja secara ilegal. Ada juga beberapa cuitan di media sosial yang berhasil dirangkum oleh ABC Indonesia seperti, "Saya mendapat tawaran untuk bekerja di Australia dengan tempat bekerja akan menawarkan visa training." Atau, ada yang menawarkan visa student dan kalau bawa pasangan, pasangannya bisa dapat visa dependent. Prosesnya, ke Australia pakai visa turis dan baru kemudian mengajukan visa student. Dan biayanya sekitar 40-45 juta. Kasus penipuan ini juga sempat menggegerkan masyarakat Australia serta komunitas migran di Australia pada bulan Februari lalu. Kasus penipuan dilakukan oleh agen migrasi Australia palsu dan korbannya rata-rata tinggal di luar Australia. Agen migrasi palsu tersebut berstatus sebagai warga negara Cina dan tinggal di Perth, Australia. Agen palsu tersebut berhasil meraup keuntungan lebih dari $300.000 Australia. Agen migrasi palsu tersebut meminta kliennya untuk membayar biaya pengajuan visa namun tidak pernah mengajukan visa apapun atas nama kliennya. Karena hal ini, kliennya tidak dapat memasuki Australia sebab mereka tidak memegang visa Australia yang resmi. Sebagai agen migrasi Australia yang resmi dan bekerja langsung di bawah pengawasan pemerintah Australia, kami sangat berharap kalian bisa terhindar dari kasus penipuan visa Australia. Karena itu, di video ini kami akan memberikan 2 tips simpel untuk menghindari penipuan visa Australia. Tips pertama, pastikan agen yang menawarkan kalian visa Australia adalah agen migrasi resmi. Caranya sangat mudah. Kalian hanya perlu memastikan apakah agen tersebut memiliki Migration Agent Registration Number atau MARN. Seluruh agen migrasi resmi Australia pasti memiliki MARN, seperti agen migrasi kami yaitu Ibu Indah Melindasari dan Jamie Chan. Tapi, bagaimana jika ternyata MARN yang tertulis adalah palsu? Jangan khawatir, kalian bisa pastikan kembali apakah MARN yang tertulis benar-benar resmi atau tidak dengan cara mengunjungi situs web resmi Migration Agent Registration Authority atau MARA di bawah ini. Tips kedua, pastikan kembali persyaratan, biaya, serta fungsi visa Australia yang ditawarkan kepada kalian. Hal ini sangat penting karena seringkali agen migrasi palsu justru menawarkan visa Australia yang fungsinya tidak sesuai dengan tujuan kalian. Misalnya, kalian ingin bekerja di Australia dan tentu saja visa yang kalian butuhkan adalah visa kerja Australia. Namun, agen migrasi palsu bisa saja menawarkan kalian untuk mengajukan visa turis atau visitor visa dan mengklaim bahwa kalian bisa bekerja dengan visa ini.
Informasi tersebut sudah pasti tidak valid dan salah. Perlu diingat bahwa turis visa atau visitor visa tidak bisa digunakan untuk bekerja karena visitor visa memiliki condition yang tidak mengizinkan pemegang visitor visa untuk bekerja di Australia. Condition ini juga berlaku untuk visitor visa business trip. Visitor visa business trip digunakan hanya untuk mengunjungi Australia dengan tujuan bisnis. Namun, tetap kalian tidak bisa bekerja atau melakukan transaksi bisnis seperti berjualan atau menyediakan jasa untuk masyarakat umum. Apakah ada konsekuensi jika melanggar condition visa Australia? Jawabannya adalah iya. Ada banyak konsekuensi yang akan kalian hadapi jika melanggar condition visa Australia. Di antaranya adalah yang pertama, penahanan di detention center, yang kedua, deportasi, yang ketiga, re-entry ban selama 3 tahun, dan yang keempat, visa cancellation dari pihak Department of Home Affairs. Keempat konsekuensi tersebut tidak hanya berakibat pada situasi kalian saat ini, tapi juga mempengaruhi rencana kalian untuk bermigrasi ke Australia ke depannya. Maksudnya bagaimana? Misalnya, kalian datang ke Australia dengan visitor visa, dan pihak departemen mengetahui atau menangkap basah kalian bekerja dengan visitor visa. Visa kalian akan langsung dibatalkan atau di-cancel oleh pihak departemen, dan kalian akan dideportasi kembali ke Indonesia. Nah, jika setelah deportasi kalian berencana untuk bermigrasi ke Australia lagi, histori visa cancellation tersebut akan muncul dan besar kemungkinan visa kalian akan ditolak. Dalam kata lain, jika kalian tidak mengindahkan visa condition yang ada, kalian bisa kehilangan kesempatan untuk bermigrasi ke Australia di masa depan. Tentu saja, kalian tidak ingin hal ini terjadi, bukan? Kalian bisa mengecek kembali seluruh condition, persyaratan, dan biaya visa Australia di website resmi milik Department of Home Affairs Australia di bawah ini. Untuk bermigrasi ke Australia memang terlihat cukup sulit untuk saat ini. Namun, jangan pernah tergoda untuk tawaran dari agen migrasi palsu karena tawaran dari mereka hanya akan merugikan kalian. Kami harap 2 tips simpel ini bisa membantu kalian terhindar dari jeratan agen migrasi palsu. Jika kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai visa Australia, hubungi kami melalui website kami di bawah ini. Dan book konsultasi dengan konsultan imigrasi kami yang terpercaya atau klik di link yang ada di description. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami atau kunjungi situs web kami untuk berita dan informasi terupdate lainnya. Bye!